Kalian sudah tahu kan bahwasannya MK sudah menghapus presidensial threshold 20%. Artinya apa? Artinya jangan kalian terkejut 2029 Faisal Assegaf mencalonkan diri jadi presiden. Nah, aku nggak akan terkejut. Aku akan terkejut kalau memang ada yang pilih. Wakilnya siapa? Said Didu. Ya kita lihat aja lah nanti. Tahu enggak kalian? Jujur aja aku bilang. Mungkin beberapa pihak ya merasa senang dengan penghapusan presidensial threshold ini ya. Jadi sebagaimana undang-undang sebelumnya menyatakan bahwasanya yang berhak ya untuk mengajukan calon presiden adalah 20% itu jumlah kursi di parlemen ya, atau gabungan dari beberapa partai, atau 25% dari perolehan suara nasional. Kan begitu. Tapi semenjak gugatan sudah dikabulkan ya, untuk presidensial threshold 20% itu dihapus, maka ini sudah otomatis membungkam partai-partai besar yang selama ini merasa bahwasannya dirinya adalah yang paling kuat, paling besar, bisa mengajukan presiden sendiri. Hati-hati. Ku bilang sama kalian, ya contohnya apa? Partai PDIP. Karena bisa dikatakan partai PDIP satu-satunya yang bisa mengajukan presiden, ya kan kemarin. Kan gitu kan kemarin. Ya kan? Tapi nanti mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena akan banyak bermunculan calon-calon potensial. Ya, itu dia. Partai sekecil umat pun yang tidak ada di parlemen itu berhak untuk mengajukan presiden. Kita lihat siapa yang akan dicalonkan. Mudah-mudahan masih hidup. Maksudnya ketua umumnya masih hidup, masih sehat, ya kan? Supaya ya kalau nggak bisa dia memungkinkan untuk mencalonkan diri, ada calonnya yang lain, kan begitu? Ya kan? Tapi ya kan, ini sebetulnya menghantam partai besar seperti partai PDIP ya, di mana mereka tidak bisa lagi sombong ya. Padahal tahu enggak kalian ya, tahun 2003 ya, tahun 2003 bisa dikatakan ya, itu adalah tahun di mana presidensial threshold diberlakukan. Siapa yang memperlakukan? Sudah pasti Ibu Megawati. Tahu kalian tujuannya apa? Dia itu kemarin itu sempat dia itu mengetahui bahwasanya Menko Polhukam pada saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya akan menjadi saingannya di Pilpres. Nah, salah satu cara untuk menghentikan langkah SBY ini adalah melakukan presidensial threshold dia 20%. Dari mana Opung Parbelak tahu? Ada beberapa tahun yang lalu bincang-bincang antara Rocky Gerung dan juga dengan siapa namanya itu Rizal Ramli ya. Rizal Ramli mengakui bahwasanya pada saat itu dia dipanggil Taufik Kemas berkata bahwasanya, "Jal, kita bikin presidensial threshold 20%." Biar SBY nggak bisa naik. Kan begitu. Ternyata suaranya melebihi dan akhirnya menang. Jadi sebetulnya dari dulu PDIP ini terkenal ya akan melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan kekuasaan ya. Karena pada waktu itu tahun 99 sampai 2004 kita udah tahu sendiri kan PDIP berkuasa. Nah, bagaimana supaya kekuasaannya tidak diambil orang? Mereka melakukan berbagai macam cara. Kan begitu. Begitu juga ya, walaupun akhirnya pada 2004 mereka tumbang, 2009 juga mereka tumbang. Nah, 2014 ketika mereka berjaya
oleh karena bantuan dari Bapak Jokowi? Loh iya dong, kalau nggak ada Bapak Jokowi nggak bakalan menang. Makanya aku berani bilang, ya dengan bantuan Bapak Jokowi, ya akhirnya mereka menang. Dan ternyata mereka memang betul-betul melakukan berbagai macam cara untuk tetap bisa berkuasa. Ketika mereka tidak lagi berkuasa, hancur Mina. Mereka kebingungan, kan begitu. Makanya kemarin itu ambisi mereka itu tidak sesuai atau tidak berbanding lurus dengan ya cita-cita mereka pada awal ya. Di awalnya mereka teriak-teriak mereka partai wong cilik kan begitu. Begitu berkuasa lupa sama wong cilik. Nah, makanya presidensial threshold ini bagi PDIP ya ini menjadi hantaman besar karena apa? Karena mereka ya akan bersaing dengan partai-partai kecil. Jadi nggak ada lagi gunanya partai besar. Bahkan Gibran contohnya ya kita bisa tahu lah pastilah nantinya ke depan ya akan ada sosok-sosok kuat ya yang bisa muncul ke permukaan sebagai calon presiden. Kalau Faisal Assegaf seperti yang aku bilang tadi itu masih jauh itu. Masih jauh, dia mati konyol aja nanti itu. Nggak akan mungkin dia itu mencalonkan diri padahal nggak banyak yang suka kan begitu. Tapi kalau contohnya misalnya Gibran ya, Gibran ini kan sampai sekarang memang kan beliau kan mendapatkan surat tugas dari Golkar, belum tentu juga dia bisa masuk Golkar kan gitu nanti ke depannya ya, atau mencalonkan dari Golkar. Nah, sekarang begini, adiknya kan punya partai. Partai PSI. Nah, inilah kesempatan Gibran Rakabuming Raka boleh bertarung dengan calon-calon potensial lainnya. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi presidensial threshold 20%. Nah, itu dia ya. Jadi kan sekarang kan begini. Kalau yang namanya Gibran ini jujur saja, ya seringkali dianggap ini anak bawang. Oke, fine, karena usianya belum menggenapi 40 tahun. Kan begitu. Tapi usia bukan berbicara kematangan, Wak. Usia boleh kecil, tapi kalau misalnya dia mempunyai kematangan berpikir, kenapa enggak? Kan begitu. Nah, bagaimana nasibnya dengan Anies Baswedan? Dan juga Ahok. Aku curigaku ya orang ini dua ya sudah memproyeksikan ke 2029. Makanya mereka sudah janjian bakalan bikin ormas. Ormas itu lama-lama akan berubah menjadi partai. Ilmunya Surya Paloh dong. Ya. Dan partai itulah yang mereka jadikan kendaraan untuk sama-sama maju, ya kan? Yang satu penista agama, yang satu penjual agama. Cocok. Atur kalian lah situ siapa yang jadi calon presiden dan siapa yang jadi calon wakilnya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, ya. Manusia-manusia seperti Anies Baswedan yang kemarin dicampakkan begitu saja oleh PKS. Dan di PHP oleh PDIP. Nanti kalau misalnya dia bikin partai, ya, maka dia berhak maju. Masalah ada yang milih, nggak ada yang milih, itu urusan belakangan. Ya kan? Itu makanya aku bilang, ya. Jadi kalau Gerindra contohnya, ya PAN, Demokrat, Golkar, kurasa nggak akan terlalu terpengaruh lah, ya. Karena apa? Karena mereka juga pasti memiliki kader-kader yang banyak ya, yang luar biasa lah. Seperti Gerindra ya, untuk saat ini mereka itu masih menjagokan Bapak Prabowo. Dan yakin aku 2029 nanti ya, kan Bapak Prabowo itu pasti cukup besar. Bagaimanapun nanti kalau misalnya bertanding akhirnya Bapak Prabowo lawan Bapak Gibran Rakabuming Raka, aku yakin permainan akan fair. Karena sama-sama putra terbaik kan begitu ya. Tapi kalau aku sih lebih setuju Prabowo Gibran itu bikinlah 2 periode kan gitu kan.
Ya, cuman kan kita nggak tahu pergerakan politik. Ya, itu dia. Ya, kalau misalnya Gibran contohnya, ya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, calon presidennya Bapak Prabowo. Nggak taunya Kaisang mencalonkan diri juga. Semana itu? Ya, ya kalau aku yakin sih sama seperti Gelora ya. Aku sangat suka dengan yang namanya Fahri Hamzah. Betul, serius ya, dengan pemikiran-pemikirannya. Jadi walaupun Fahri Hamzah ini dulu sempat berseberangan dengan Bapak Jokowi, aku secara pribadi melihat ada sesuatu yang istimewa di dalam diri orang ini ya. Dia itu punya prinsip, ngotot dengan apa yang diyakininya. Itu dia tipikalnya. Nah, nanti kita nggak bisa menutup kemungkinan ya, bahwa dari Partai Gelora akan hadir seorang Fahri Hamzah ya untuk menjadi calon presiden. Jujur aku bilang sama kalian ya, kalau misalnya Fahri Hamzah maju menjadi calon presiden ya, aku agak sanksi juga bakalan memilih dia aku. Dibandingkan Faisal Assegaf. Kan begitu. Nah, Pung, bagaimana dengan Golkar, Pung? Kalau kulihat Golkar ini sampai sekarang kayaknya masih belum punya apa, belum punya tokoh gitu loh. Ini PR besar juga ini untuk Golkar, ya. Golkar sebaiknya coba dulu kalian itu ciptakan tokoh kuat, tokoh sentral, ya, untuk persiapan kalian di 2029. Masa kalian udah berapa kali pemilu nggak ada pernah yang menang? Pemilihan langsung lo nggak pernah kalian menang jadi presiden. Pemilihan langsung pertama, yang menang itu SBY, kedua SBY, ketiga Joko Widodo, keempat Joko Widodo, kelima Prabowo. Dari Golkarnya mana? Aku bukan sedang meledek, bukan. Justru aku berharap Partai Pohon Beringin ini, ya cobalah ya. Coba munculkan dulu kader-kader yang bisa punya punya peluang gitu loh ya. Tapi cuman mau dibilang, ku tengok makin ke sini ya, makin ke sini figurnya anak muda lah yang bisa menjadi pusat perhatian. Ya, lihat nanti ya. Statistik sudah menyebutkan bahwasanya 65% pemilih itu adalah kaum Gen Z dan juga kaum milenial. Ini hati-hati nih bagi kaum-kaum tua. Maaf. Kalau presiden kalian nanti suatu saat menjadi presiden yang di bawah umur. Kita nggak tahu, ya kan? Ini sekarang ini yang digugat itu adalah presidensial threshold. Mana tahu juga digugat masalah umur. Ya, nggak mustahil umur 30 tahun menjadi presiden. Gitu. Masalah matang kurang matang itu tergantung penempahannya itu. Banyak juga karena terlalu matang korupsi. Saking matangnya. Itu dia. Ya, jadi kalau ku tengok nanti Fahri Hamzah punya peluang lah ya, karena ya itulah dia. Cuman masalahnya kan dia kan sekarang kan punya partai yang ya nggak terlalu besar lah, partai kecil lah. Tapi ya pokoknya sama-sama berpeluang lah. Sama peluangnya dengan Bapak Gibran, sama peluangnya dengan Bapak Prabowo. Nah, dari PAN begitu juga ya. PAN ini juga harus menghadirkan satu sosok gitu ya. Pokoknya ini akan menjadi PR besar bagi partai-partai politik ya. Bagi Demokrat udah jelas, pasti AHY dong, nggak mungkin Roy Suryo. Nggak mungkin dong. Ya, AHY ya. Kalau dari PKB tak lain dan tak bukan Caimin. Pokoknya untuk sekali ini cita-citanya Caimin itu bakalan tercapai sebagai apa? Calon presiden. Bisa jadi kan? Itu dia dari partai PSI. Ya kalau misalnya Kaisang contohnya, dia itu nggak akan pernah mencalonkan diri kalau masih di situ abangnya. Perindo, aduh gimana ini Perindo ini? Ya kan cobalah ya, cari dulu tokoh sentral ya. Setelah itu Hanura ya. Partai-partai kecil seperti Hanura, PSI, Perindo, P3, Bulan Bintang. Ya kalau Bulan Bintang udah punya toko dia, punya Yusril Iza Mahendra. Kalau aku bilang ini agak menjual juga kawan ini.
Nah, kita akan lihat ya ke depannya bagaimana dengan orang-orang yang merasa pintar seperti Rocky Gerung. Kita lihat apakah dia juga minat untuk mencalonkan diri. Kurasa enggak, karena tahu enggak akan ada orang yang milih. Yang milih paling followernya aja. Refli Harun, Said Didu dan lain sebagainya. Itu enggak orang-orang yang apa itu? Bukan orang-orang yang berambisi jadi presiden itu. Memang mereka berambisi masuk dapat jabatan. Tapi kalau presiden kurasa juga jauh itu. Jauh langit dari bumi. Itu ya, jadi gimana Partai PDIP ya setelah dibombardir dengan keputusan MK yang menyatakan bahwasanya presidensial threshold tidak 20% lagi, gimana? Kalau dari kalian siapa? Kalau dari partai-partai besar ya seperti kalau dari seperti partai besar dari PDIP, kurasa mereka punya banyak calon lah ya. Cuman tua-tua. Tua-tua serius. Sementara mereka harus pintar, mereka harus bijak ya. Mereka harus mulai memikirkan calon-calon yang agak lebih muda gitu loh. Ya iya. Ya karena apa? Ya karena ini waktunya, ini timingnya bagi orang-orang muda yang berkualitas, kan begitu. Ingat ku bilang sama kalian ya, jangan kalian izinkan yang namanya Anies Baswedan itu mencalonkan diri jadi presiden. Ribut lagi nanti. Pung, berarti kalau misalnya kayak gitu, Pung, itu namanya siapa? Habib Rizik bisa juga mencalonkan diri? Bisa, bisa. Ada partainya enggak, Pung? Ya, dia gampangnya itu nebeng aja dia sama partai yang lain. Karena kan begini, ku bilang sama kalian ya, walaupun ya nanti bakalan banyak calon presiden yang mendaftar ya, partai politik pasti punya hitung-hitungan. Ya nggak terlalu bodoh lah. Kalau partai politik contohnya ya, misalnya nih yang bertarung itu misalnya Bapak Prabowo berpasangan dengan Bapak Gibran, ya kan begitu. Nah, ini didukung oleh katakanlah dulu Gerindra, ya kan. Terus di sebelah sana ya dipasangkanlah misalnya Anies Baswedan dan juga katakanlah calon dari yang lainnya. Di sebelah sini ada Ahok, calon lainnya. Di sebelah sini Fahri Hamzah, calon yang lainnya, kan begitu. Otomatis bisa dikatakan ya ini adalah tetap jatahnya tokoh-tokoh nasional. Karena apa? Karena partai politik mereka akan mengusung ya calon-calon yang potensial menang. Kan begitu. Nggak akan mungkin Golkar memberikan suaranya ke Faisal Asgaf, nggak akan mungkin. Nah, nggak mungkin itu. Gitu loh. Jadi walaupun nanti bakalan bebas menentukan calon, menentukan pilihan, tapi tetap ada hitung-hitungannya. Itu dia ya. Jadi ya, bye-bye PDIP yang merasa besar. Ya, udah nggak ada gunanya lagi presidensial threshold kan? Karena apa? Partaimu dengan PSI itu satu level. Sederajat kalian. Ya, itu dia. Tapi gini sih kalau ku bilang juga ya, ini sih ya agak kurang maksimal lah, kurang maksimal aku bilang. Karena apa? Karena ini bakalan menambah cost gitu loh ya, akan menambah cost ya dalam kampanye apa segala macam ya. Makanya nanti pasti akan ada aturan berlaku ya, aturan-aturan tambahan ya. Karena kita tahu sendiri bahwa negara ini negara yang jumlah penduduknya banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya mengkampanyekan satu orang calon presiden, 2 presiden, 3 presiden, ya 1, 2, 3 contohnya ada pilihan, itu dibandingkan dengan memilih misalnya atau mengkampanyekan ada sekitar 8 orang presiden, itu beda. Kan begitu ya. Nah, jadi pasti aku yakin pasti akan ada aturan pendukung atau aturan tambahan. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak mengenai presidensial threshold ya. Jadi salam NKRI NKRI harga mati.